Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan video yang kemarin, pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Namun pada bagian kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Nah, setelah terjadinya perkecambahan, tumbuhan ini dia akan mengalami pertumbuhan semakin besar. Nah, ini yang disebut sebagai proses pertumbuhan. Ada dua macam proses pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan memanjang. Di sini melibatkan meristem apikal. Kalian masih ingat meristem apikal? Pembahasan pada kelas 11 semester 1, yaitu jaringan yang ada di ujung-ujung dari batang maupun pada akar tumbuhan, di mana jaringan ini sifatnya adalah meristematik dan aktif membelah. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder di sini adalah pertumbuhan yang melebar yang melibatkan kambium. Jadi kalau pertumbuhan primer itu melibatkan meristem apikal, kalau pertumbuhan sekunder itu melibatkan kambium. Kita akan bahas satu persatu mulai dari pertumbuhan primer terlebih dahulu. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi di ujung batang dan juga ujung akar, atau yang disebut sebagai titik tumbuh batang dan juga titik tumbuh akar. Di sini melibatkan meristem apikal, meristem yang ada di ujung. Apikal itu ujung, baik itu ujung batang maupun ujung akar. Dan proses dari pertumbuhan primer ini akan menghasilkan pertumbuhan memanjang, baik itu pertumbuhan semakin tinggi kalau pada batang maupun semakin dalam kalau pada akar. Kita lihat satu persatu. Ini adalah titik tumbuh batang. Di ujung dari batang, kalau kita perbesar strukturnya akan terbentuk jaringan yang semacam ini. Kemudian ini adalah titik tumbuh akar yang dia ada di bagian paling ujung dari akar. Kalau kita amati, proses pertumbuhan primer ini melibatkan 3 zona. Ini yang perlu digarisbawahi pada pertumbuhan primer. Dia melibatkan 3 zona. Ada yang dinamakan sebagai zona meristematik, ada zona pemanjangan, dan ada zona diferensiasi atau zona pematangan. Kita bahas proses yang terjadi pada pertumbuhan primer melibatkan 3 zona ini. Yang pertama adalah meristem apikal. Kita tahu meristem apikal itu adalah meristem yang ada di paling ujung. Nah, letak dari meristem apikal ini adalah dia terletak di zona meristematik atau zona pembelahan, di mana sifat dari meristem apikal, karena dia masih merupakan jaringan embrional, maka dia aktif dalam melakukan pembelahan sel. Makanya di zona meristematik ini, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali meristem apikal, di sini disebut sebagai zona pembelahan karena terjadi proses pembelahan sel-sel meristem di sini. Kemudian sel-sel meristem yang tadi sudah membelah, dia akan terdorong masuk ke zona pemanjangan. Nah, di zona pemanjangan ini, sel-sel meristem yang tadi sudah membelah, dia akan mengalami pemanjangan sel. Tidak lagi pembelahan, tapi dia mengalami pemanjangan sel. Nah, sel-sel yang memanjang ini kemudian akan terdorong masuk ke zona diferensiasi atau zona pematangan. Seperti namanya, zona diferensiasi atau pematangan, di sini terjadi proses diferensiasi. Yang tadinya satu jenis sel saja, yaitu meristem apikal, dia akan terdiferensiasi atau terbentuk menjadi sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Nah, meristem apikal ini akan membentuk meristem dasar, membentuk prokambium, dan juga membentuk protoderm. Ini di zona diferensiasi, di mana meristem dasar itu nanti dia akan berkembang menjadi jaringan dasar atau jaringan parenkim, yang nantinya membentuk korteks dan juga ampelur pada batang maupun pada akar yang sudah dewasa. Nah, itu jaringan parenkim yang dibentuk oleh meristem dasar. Kemudian ada prokambium. Nah, prokambium inilah sebagai cikal bakal jaringan pengangkut yang terdiri dari kambium, silem,
dan juga floem primer. Diingat-ingat bahwa prokambium itu membentuk xilem dan floem primer. Nanti ada lagi xilem dan floem sekunder. Itu bukan dari prokambium. Tapi kalau prokambium itu membentuk xilem dan floem primer. Itu terjadi di proses atau di zona diferensiasi. Kemudian terbentuk juga protoderm. Ini yang menjadi cikal bakal jaringan gabus atau periderm yang nantinya membentuk kulit pada batang maupun pada akar. Nah, itu pertumbuhan primer. Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer tadi adalah pertumbuhan memanjang, kalau pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan melebar. Nah, ini melibatkan kambium dan juga velogen atau kambium gabus. Kita lihat ilustrasinya. Di sini ada batang. Ketika batang itu dibelah di bagian paling ujung, setelah proses pertumbuhan primer selesai, ketika dibelah kemudian jaringannya kita angkat dan kita amati di bawah mikroskop, akan terlihat struktur yang semacam ini. Di mana paling luar itu adalah epidermis, kemudian korteks, di dalamnya ada floem primer, kambium vaskular atau kambium pembuluh, kemudian ada xilem primer dan juga ada empelur. Ini batang yang masih muda, baru selesai terjadi pertumbuhan primer. Nah, semakin batang ini membesar, maka jaringannya menjadi semakin kompleks. Nah, bagaimana terbentuk pertumbuhan sekunder? Kita bahas dulu mulai dari kambium vaskular. Ini ya, kambium vaskular atau kambium pembuluh yang berwarna hijau ini. Kambium vaskular ini sifatnya dia meristematik atau dia masih aktif melakukan pembelahan. Masih aktif melakukan pembelahan sel. Nah, arah pembelahan dari kambium vaskular ini dia arahnya melebar, baik itu ke dalam maupun keluar. Dia membelahnya bisa membelah ke dalam maupun membelah ke arah luar. Nah, ketika kambium vaskular ini membelah ke arah dalam, dia akan membentuk xilem sekunder. Nah, ketika terbentuk xilem sekunder, maka xilem primernya dia akan terdorong semakin ke dalam. Nah, perlu digarisbawahi di sini ya. Kalau xilem primer itu dibentuk dari prokambium, kalau xilem sekunder itu dari kambium vaskular. Nah, begitu juga dengan ketika terjadi proses pembelahan ke arah luar. Kambium vaskular membelah ke arah luar itu membentuk floem sekunder. Jadi ketika sudah terbentuk floem sekunder, floem primernya ini akan terdorong semakin keluar. Nah, itu kambium vaskular. Nah, kita amati di sini perbedaannya antara bagian A dan B ketika sudah mengalami pertumbuhan. Nah, ketika batang itu semakin melebar, maka bagian terluar dari batang ini kan ada epidermis. Padahal epidermis itu adalah jaringan yang sudah dewasa, artinya dia tidak bisa lagi membelah maupun melakukan pemanjangan sel. Yang terjadi ketika batang itu semakin melebar karena adanya pertumbuhan atau pembelahan dari kambium vaskular ini, epidermisnya akan pecah ini. Dia akan mengalami pecah. Otomatis tidak ada yang melindungi bagian dalam. Nah, kemudian bagian dalam ini akan digantikan, epidermis ini akan digantikan fungsinya oleh periderm atau jaringan gabus, di mana di dalamnya ada gabus dan juga ada kambium gabus. Kita bahas pertumbuhan sekunder pada gabus melibatkan kambium gabus atau velogen di sini. Nah, kambium gabus ini atau velogen dia juga mengalami pembelahan ke arah luar karena sifatnya dia juga meristematik. Dia mengalami pembelahan ke arah luar membentuk velum atau gabus. Nah, velum atau gabus ini dia adalah jaringan atau sel-sel yang dia ketika sudah dewasa dia akan mengalami kematian, dan akhirnya dia dapat melindungi batang atau melindungi jaringan yang lain dari benturan ataupun dari penguapan. Nah, velogen maupun velum ini dia yang disebut sebagai periderm atau jaringan gabus. Kita lihat di sini ada struktur batang yang sudah tua di sini ya. Ini gambaran batang yang sudah tua. Jadi kalau kalian amati batang yang sudah tua, ketika kalian menebang pohon atau melihat orang yang sudah menebang pohon, di
potongan pohon itu akan terbentuk adanya garis-garis melingkar. Garis-garis melingkar melingkari bagian tengah. Nah, garis-garis inilah yang disebut sebagai lingkaran tahun, dan dia dibentuk sebenarnya oleh silem sekunder. Silem sekunder ini membentuk kayu. Jadi ketika silem sekunder tadi kan dibentuk oleh pembelahan ke arah dalam dari kambium vaskular ya. Pembelahan ke dalam ini terjadi secara terus-menerus, tidak mengenal musim. Tetapi ketika musim kemarau, otomatis kondisi lingkungan kering, jumlah air yang sedikit diserap oleh tumbuhan, maka pembentukan silem sekunder ini akan menyesuaikan. Silem sekunder yang terbentuk dia akan memiliki diameter yang kecil-kecil dan dia rapat, sehingga membentuk garis yang gelap. Kemudian ketika musim penghujan, kandungan air di dalam tanah sangat banyak, kemudian yang diserap oleh tumbuhan juga banyak. Kemudian pembentukan silem sekundernya dia menyesuaikan menjadi lebih lebar dan lebih besar. Nah, sehingga terbentuk garis yang berwarna cerah. Sehingga kalau kalian amati di situ ada garis gelap, garis cerah, gelap lagi, cerah lagi, berselang-seling. Nah, ini disebut sebagai lingkaran tahun karena dia dapat dihitung jumlahnya, dia sesuai dengan tahun umur dari batang tersebut. Jadi satu garis hitam, satu garis gelap, dan juga satu garis cerah di situ dihitung sebagai 1 tahun. Karena musim pada negara kita ada 2 ya, musim kemarau dan juga musim penghujan. Maka 2 garis itulah sebagai indikator 1 tahun. Nah, kemudian ada juga periderm, kambium gabus, dan juga floem sekunder. Ini yang membentuk kulit batang. Jadi kalau silem sekunder ini membentuk kayu, kalau kulitnya itu dibentuk oleh periderm, jaringan gabus, dan juga floem sekunder. Jadi kalau kalian menguliti batang, sebenarnya yang kalian kuliti di situ adalah jaringan gabus dan juga floem sekundernya. Dan ketika kulit itu sudah bersih, di kayunya akan sedikit licin. Nah, bagian yang licin itulah yang disebut sebagai kambium vaskular. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder. Kali ini kita akan membahas soal mengenai proses terbentuknya lingkaran tahun. Langsung saja ke soalnya ya. Soalnya, jelaskan terbentuknya lingkaran tahun dan apa yang dapat diperkirakan dari jumlah lingkaran tahun. Gimana nih adik-adik, apakah sudah pernah mempelajari materi-materi sebelumnya terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jika sudah, apakah kalian sudah mengetahui kira-kira jawabannya apa? Yuk langsung kita bahas kira-kira jawaban dari adik-adik sudah tepat atau belum ya. Oke, jawabannya, lingkaran tahun terbentuk karena adanya pertumbuhan sekunder pada batang mengakibatkan penambahan diameter batang, yang mana kambium membelah ke arah dalam membentuk silem dan luar membentuk floem dengan formasi melingkar. Saat musim hujan, lingkaran yang tumbuh akan lebih tebal daripada saat kemarau. Saat musim hujan, air yang diserap tumbuhan meningkat dan pertumbuhan silem sekunder lebih cepat, dan sebaliknya saat musim kemarau, air yang terserap jauh berkurang yang menyebabkan silem sekunder yang terbentuk lebih kecil dan berwarna lebih gelap karena sel-sel yang padat dan kering akibat kekurangan air. Jadi, terbentuknya lingkaran tahun ini disebabkan karena perbedaan musim. Nah, di Indonesia ini kan ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Ternyata kedua musim ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan. Nah, lingkaran tahun ini dapat digunakan untuk memperkirakan umur suatu pohon. Supaya adik-adik bisa membayangkan ilustrasi dari penjelasan yang kakak berikan, yuk kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Nah, berikut kakak sajikan sebuah gambar irisan pelintang dari sebatang pohon yang telah memiliki lingkaran tahun. Nah, di dalam lingkaran tahun ini ada 2 bagian, yaitu bagian yang berwarna pekat atau lingkaran yang warnanya lebih gelap dan juga lingkaran yang warnanya lebih terang.
Lingkaran yang berwarna lebih pekat ini merupakan lingkaran tahun yang terbentuk saat musim kemarau, sedangkan lingkaran yang dia lebih tebal dan warnanya lebih muda atau kurang pekat itu terbentuk ketika musim hujan. Jadi, lingkaran tahun ini terbentuk karena adanya perbedaan musim, yakni tadi ya, musim kemarau dan juga musim penghujan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan pertumbuhan xilem dan pertumbuhan xilem sekunder. Ketika musim hujan, pertumbuhan xilem sekunder ini kan lebih cepat. Jadi lingkaran tahun yang terbentuk pun juga lebih lebar, tetapi warnanya agak sedikit pudar. Sedangkan ketika di musim kemarau, air yang diserap oleh tumbuhan melalui pembuluh angkut xilem ini kan lebih sedikit, sehingga lingkaran tahun yang terbentuk itu lebih sempit atau lebih kecil, tetapi warnanya lebih gelap. Nah, karena adanya perbedaan warna di antara keduanya ini, maka perbedaan warna di antara kedua lingkaran tahun ini bisa digunakan sebagai indikator usia pohon. Nah, dalam satu tahun itu kan ada musim kemarau dan musim hujan. Jadi, kalau kita ingin menghitung usia dari suatu pohon, kita cukup menghitung lingkaran tahun yang warnanya pekat saja. Karena kan di sini selang-seling ya warnanya berwarna yang lingkaran gelap atau lingkaran pekat, kemudian lingkaran yang lebih pudar, kembali lagi ke lingkaran yang gelap. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita ingin menghitung usia pohon, kita cukup menghitung lingkaran yang warnanya lebih pekat saja. Nah, satu lingkaran yang warnanya pekat ini memperkirakan umur pohon sebanyak 1 tahun. Jadi kalau misalkan lingkaran pekatnya ini jumlahnya ada 10 katakanlah, berarti usia tanaman tersebut kurang lebih 10 tahun. Begitu.